Nah, bulan Juli ini K-Influencer Academy punya first modeling mission buat nge-interview. Jadi interviewnya ini buat kesempatan sebagai K-Influencer untuk memperkenalkan channel YouTube kami sebagai K-Influencer. Nah, dari K-Influencer Academy sudah ada panduan pertanyaan yang bisa dipakai buat interview dan saya sudah memilih 6 pertanyaan tersebut. Jadi, let's hear that. Pertama, perkenalkan diri Anda dan channel Anda. Nah, perkenalkan, nama saya Andi Sukma Indah, K-Influencer Academy tahun 2025. Nah, saya bergabung sebagai K-Influencer untuk belajar sebagai content creator, termasuk buat edit-edit YouTube, video, dan lain sebagainya. Nama channel saya itu Aindae. Kenapa Aindae? Jadi Aindae ini adalah akronim dari nama saya dan dari nama bias utama saya dari Super Junior, yaitu Donghae. Nah, saat itu saya mikirkan sebuah ID buat akun Twitter yang sekarang sudah berganti nama jadi X. Nah, nama yang unik tapi sangat melekat buat saya, yaitu akhirnya saya pilih Aindae. Nah, akhirnya ID ini saya gunakan di setiap nama akun media sosial saya, termasuk di YouTube saya. Tanggal peluncurannya channel YouTube saya sebenarnya 3 tahun lalu sudah saya gunakan sebagai channel YouTube buat mengupload video. Namun secara resmi buat peluncurannya itu pada bulan Mei kemarin pada saat tugas pertama sebagai K-Influencer. Nah, target pemirsanya ini sebenarnya gak cuma terkait K-pop, tapi rencananya buat terkait dosen-dosen, apa sih tugasnya dosen dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, apa sih yang menginspirasi Anda untuk mulai membuat konten, atau adakah momen spesial? Nah, jadi kalau misalnya apa ada yang menginspirasi, tentu saja banyak, apalagi dari Korea. Saya sebagai penggemar Korea mulai dari K-pop, K-drama, dan lain sebagainya itu sangat-sangat apresiasi dan sangat menyukai konten tersebut. Jadi banyak sekali yang ingin saya ceritakan terkait Korea, K-pop, K-drama, dan lain sebagainya, termasuk mungkin kegiatan saya sebagai dosen ke depannya. Dan momen spesial mungkin lebih ke misalnya saya pernah mendapatkan informasi atau pengalaman-pengalaman baru terkait membuat atau mengedit sebuah video untuk di-upload ke YouTube. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, siapa yang Anda anggap sebagai pemirsa inti atau penggemar Anda? Nah, terkait pertanyaan ini tuh sebenarnya agak gimana ya, karena pertama saya sebagai bukan youtuber sih, sebagai orang yang baru memulai sebagai youtuber itu masih terlalu dini untuk menganggap pemirsa inti atau penggemarnya. Mungkin akan menargetkan orang-orang yang sama-sama menyukai Korea, ataupun nanti kepada orang-orang yang ingin mencari tahu tentang dosen juga. Oke, selanjutnya, apakah Anda memiliki format, serial, atau gaya visual khas yang sering Anda gunakan? Nah, jadi terkait format serial atau gaya visual, lebih kebebas aja sih, tergantung dari template dari Canva yang saat ini saya gunakan, apakah bisa saya pakai atau tidak, itu saja. Nah, terus aspek pertanyaan selanjutnya ya, aspek budaya Korea atau konten Korea mana yang paling menginspirasi Anda? Nah, kalau dari aspek budaya Korea atau konten Korea, ada dua. Jadi pertama adalah K-drama, kedua adalah K-pop. Kalau K-drama jadi untuk mengisi waktu luang atau kadang lagi pusing atau lagi bosen, itu ya nonton drama recommended pada saat yang lagi ngetrend tahun ini dan lain sebagainya, ataupun dari rekomendasi teman-teman. Nah, kalau misalnya K-pop, jadi saya termasuk penggemar K-pop generasi kedua, jadi ada beberapa
boyband atau girlband yang menjadi favorit saya yang masih saya dengarkan sampai sekarang, termasuk Super Junior ataupun boyband dan girlband lainnya. Nah, selanjutnya, pesan atau dampak apa yang pada akhirnya ingin Anda sampaikan melalui konten Anda? Nah, ini pertanyaan terakhir. Jadi melalui konten yang saya buat, sebenarnya saya berharap melalui video saya, orang-orang yang telah menontonnya itu bisa memanfaatkan video tersebut untuk mencari pengalaman dan lain sebagainya. Ya, harapannya sih bisa berguna untuk penontonnya ya. Jadi seperti itu yang bisa saya ceritakan. See ya.